Baik, Tabadal Umi. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali sedikit tadi ya. Hari ini kita membahas surat Ali Imran ayat 132 sampai 148. Tentang perintah taat kepada Allah dan Rasulnya serta sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya Muhammad agar kamu diberi rahmat ya. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diminta untuk bersegera ya mencari ampunan. Jadi kalau mencari ampunan itu jangan ditunda-tunda, segera. Ya. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi khusus untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Ya, di ayat ini yang pertama yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, ya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi ketika kita lagi sempit gitu ya, pas-pasan gitu ya, tapi kita masih tetap bisa berinfak ya, dengan rezeki yang sedikit itu ya, dengan harta yang sedikit tetap kita bisa infakkan ya, meskipun sedikit juga. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, menahan amarahnya. Ya, Masya Allah. Banyak orang ya ilmunya banyak, gelarnya panjang gitu ya. Tapi untuk menahan amarah sulit ya. Nah, seperti itu. Makanya balasannya surga. Balasannya surga. Ya. Jadi kalau ilmunya banyak, gelarnya banyak, tapi menahan amarah itu sulit gitu ya. Nggak semua orang itu bisa. Makanya di sini Allah kasih balasannya surga ya. Jadi infak di waktu lapang dan sempit. Kemudian yang kedua menahan amarah. Terus yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah. Ya. Tiga itu orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa di dalam ayat ini ya cirinya yang infak di kala sempit dan lapang, kemudian dia bisa menahan amarahnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah perkara yang tidak mudah, ya. Kita semua merasakan ya kalau lagi sempit ya, kita lagi butuh uang, kita mikirin ya. Tapi di sini Allah justru memerintahkan kepada kita untuk berinfak di lapang dan sempit, ya, bukan hanya lapang aja, sempit juga. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya. Nah ini ya, tadi seperti yang saya katakan, tidak semua orang meskipun lulusan gelarnya panjang gitu ya, ilmunya banyak, sholatnya banyak misalnya. Tapi untuk menahan amarah, nah itu butuh butuh kemampuan untuk bisa mengelola emosi, menahan ya. Kemudian apalagi memaafkan kesalahan orang lain gitu. Makanya balasannya surga. Ya, jadi kalau ini juga satu resep bagi kita, kalau kita mau hidup di surga, berasa ya. Kalau kita mau merasakan hidup di surga, tenang, lapang, senang gitu ya. Nah, kuncinya ini, infak terus meskipun lagi sempit maupun lapang, kemudian menahan amarah, jangan marah. Sebenarnya kita mampu, mungkin kita bisa ngamuk, kita bisa mengeluarkan kata-kata kasar, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas dan sebagainya. Bisa, semua orang bisa ya. Tapi ditahan, menahan amarahnya. Ya. Kemudian bisa memaafkan kesalahan orang. Oh, orang salah, kita maafin. Suami salah, kita maafin. Ya, itu kan nggak mudah. Anak-anak punya salah, kita maafin. Iya, kan nggak mudah ya kan. Siapa lagi, kakak salah, adik salah, keluarga salah, tetangga ada yang salah, teman kita salah, atau siapapun itu yang punya salah, kita maafkan ya. Kita lakukan itu, biasakan maafkan, maafkan, maafkan
dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi Masya Allah, orang-orang yang berbuat kebaikan itu dicintai oleh Allah. Ya, Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, nah ketahuilah bahwa kita dicintai oleh Allah. Ya. Kesempatan-kesempatan kita berbuat baik itu makanya jangan di skip ya. Oh ini ladang kebaikan nih. Nah, kita berlomba-lomba fastabiqul khairat agar kita mendapatkan cinta dari Allah. Ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Ya, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya. Orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri, dia langsung ingat Allah. Ya, kadang sekarang banyak Bu, ya orang-orang yang putus asa. Kemarin kita dengar di berita baru lagi seorang ayah yang membunuh 4 anaknya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sedemikian keras tekanan hidup gitu saat ini, tekanan ekonomi, ya sehingga orang banyak yang kehilangan akal sehat sampai anaknya dibunuh, istrinya atau istri membunuh suami ya, atau ibu membunuh anak-anaknya gitu ya. Insya Allah ya. Eh, kita sedih sekali ya. Nah, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera ingat Allah ya. Jangan sampai terjadi fatal gitu. Jadi kalau misalnya ada bisikan setan untuk eh, udahlah gitu, putus asa gitu kan, setan kan membisikkannya yang putus asa gitu, udahlah gitu ya, nggak usah ini deh gitu ya, atau bisikan-bisikan yang lainnya, maka segera ingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa, jangan ditunda. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah ya, siapa lagi kalau bukan Allah yang mengampuni dosa-dosa kita kan? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Masya Allah, Allah itu maha baik ya. Jadi Allah tahu betul bahwa kita punya peluang untuk kepleset gitu ya. Tadi kita punya peluang untuk berbuat maksiat, berbuat keji. Kita punya peluang untuk zalim kepada diri sendiri. Tapi kata Allah apa? Ketika kita melakukan dosa, gitu kan ya, segera istighfar, segera mohon ampun kepada Allah. Ketika kita beristighfar, ketika kita mohon ampun kepada Allah, maka balasannya adalah ampunan dari Allah dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Masya Allah. Ya, jadi surga itu bukan untuk orang yang maksum. Maksum tuh ya, yang nggak punya dosa. Nggak mungkin orang tuh nggak ada dosanya, nggak mungkin. Pasti setiap kita ada salahnya. Dosa kecil ya, kita langsung istighfar makanya. Jadi kalau kita punya salah, astagfirullahaladzim gitu ya. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita salah bicara, salah melihat, salah mendengar, salah bersikap, ya. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita kembali kepada Allah. Nah, orang yang tadi suka bertaubat itu, suka beristighfar itu, justru Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, Masya Allah. Jadi ahli maksiat, ya, yang dulunya ahli maksiat, kemudian dia bertaubat, kemudian dia banyak beristighfar kepada Allah, ya, tidak mengulangi lagi dosa-dosanya, maka Allah sediakan di surga. Ya, Allah Maha Baik ya. Kalau kita manusia, ya, kadang kalau ada orang salah sama kita sekali kita maafin, 2 kali kita maafin,
ketiga kali mungkin udah nggak, tiada maaf bagimu mungkin gitu ya. Tapi kalau Allah, ya, Masya Allah, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia gitu kan, ketika hamba itu datang kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, maka pintu ampunan Allah itu selalu terbuka. Ya, bahkan Allah menyediakan surga tadi ya, surga-surga ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Ya, jadi sudah berlalu, udah pernah gitu kan sunnah-sunnah Allah, ya. Yang dimaksud sini adalah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, bencana yang dilimpahkan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Ya. Jadi sudah ada kaum Ad, kaum Samud, ya, eh, apa, Al-Fil itu ya, yang di dalam surat Al-Fil yang dilemparin batu gitu ya, ketika mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, menyerang Ka'bah gitu kan. Atau mungkin yang pernah saya ceritakan yang di Indonesia ada desa Lagetang gitu kan, di mana mereka melakukan kemaksiatan, berzina setiap malam, melakukan nyanyi-nyanyi, pesta pora, berzina, ya. Bahkan berzinanya sudah sama siapa aja gitu ya, anak sama ibu, ya, sampai seperti itu ya, anak sama bapaknya gitu kan, sama apa namanya tetangganya dan sebagainya gitu ya. Kemudian Allah timpakan ya gunung di situ, ditimpakan ke desa Lagetang. Perhatikan gitu ya, karena itu berjalanlah, kita memang disuruh jalan-jalan gitu sama Allah, berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul. Jadi kita kalau jalan-jalan tuh bukan cuma healing gitu ya kan, ibu-ibu sekarang maunya healing yuk, jalan-jalan yuk gitu kan. Kan, tapi kita memang disuruh jalan-jalan, tapi jalan-jalannya untuk apa? Untuk mengambil hikmah, ya. Gimana? Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Dulu udah banyak orang yang nggak percaya. Dulu udah banyak orang yang mendustakan Rasul, yang nggak mau taat udah banyak, gitu. Ya. Nah, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas, ya, untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Jadi di sini Allah memberikan Al-Quran sebagai suatu keterangan yang jelas, ya, untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini memang bukan hanya untuk orang beriman ya, bukan hanya untuk orang Islam saja. Tapi di sini Allah jelaskan bahwa Al-Quran ini surat keterangan yang jelas untuk semua manusia. Makanya kita lihat sekarang, alhamdulillah, kita menjadi saksi betapa banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena mereka membaca Al-Quran. Ya, sehingga mereka banyak yang membaca Al-Quran membuat keruwetannya, keruwetan pemikiran dia selama ini tuh justru terjawab ketika dia membaca Al-Quran. Dan mereka meyakini, oh ini loh, ini agama yang benar yang kayak gini gitu ya. Ketika mereka membaca Al-Quran, Insya Allah. Karena Al-Quran ini adalah surat keterangan yang jelas. Ya, jelas. Nggak ada yang nggak jelas di dalam Al-Quran. Ya, semuanya itu jelas. Untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Dan ya, menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi buat yang bertakwa, ini Al-Quran menjadi petunjuk. Tapi buat yang nggak beriman, nggak bertakwa kepada Allah, ya udah punya Quran digeletakin aja gitu ya, buat pajangan ya. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ya, di sini Allah mengangkat kita ya. Udah jangan merasa lemah, jangan sedih. Sebab kenapa? Kamu paling tinggi derajatnya karena kamu orang beriman. Ya, jadi kalau kita punya iman, itu jangan lemah, jangan sedih, ya. Karena kita ini paling tinggi derajatnya orang beriman itu. Ya.
Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ya. Jadi kalau orang beriman itu ya seperti eh, para sahabat dulu yang di perang Uhud eh, sempat mengalami kekalahan, maka di perang Badar pun mereka orang-orang kafir itu kalah gitu, mendapatkan luka juga, dan masa kejayaan kehancuran itu Allah pergilirkan ya. Jadi kalau sekarang itu Israel berjaya ya, 40 tahun ya hitungan seorang ulama di Gaza ya, usia Israel cuma 40 tahun mereka bisa menjajah. 40 tahun kalau dihitung pada tahun 48 berarti 2027 Israel akan hilang, akan jatuh 2027. Ya, masih ada berapa tahun lagi ini masa perjuangannya. Sekarang baru 2023 ya, 4 tahunan lagi. 4 tahunan lagi masih berjuang kita. Kemudian agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ya, jadi Allah memberikan, kenapa sih kok Allah nggak tolong aja itu Palestina udah menang udah selesai gitu. Kenapa Allah membiarkan saja ya peperangan ini berlangsung? Di sini jawabannya ya, agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang yang kafir. Kita lihat sekarang bagaimana orang bersikap tentang Palestina. Ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang justru mendukung Israel. Ya, kan? Begitu. Jadi Allah ingin melihat ya, dan kita juga bisa melihat, ternyata ada yang mendukung Israel, orang Indonesia pun misalnya. Jadi kelihatan gitu ya. Jadi biar kelihatan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang kafir. Ya. Dan agar sebagian kamu dijadikannya syuhada. Dan Allah memberikan peluang ya. Kalau eh, syahid atau syuhada itu hanya untuk para sahabat di zaman Rasulullah SAW, maka kita cemburu gitu ya. Wah, enak banget. Coba kita hidup di zaman Rasulullah bisa dapat syahid gitu ya. Tidak. Sampai sekarang pun peluang syahid itu masih terbuka gitu. Maka di sini Allah sediakan ya, agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim ya, Masya Allah. Baik ya. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Jadi Allah ingin membersihkan orang-orang yang beriman itu dari dosa-dosa kita ya, dan membinasakan orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata ya orang-orang yang sabar. Jadi jangan pengen masuk surga tapi belum ada bukti gitu ya. Pengennya masuk surga ya, tapi dikasih ujian dikit ngeluh, rasanya udah nggak kuat gitu ya. Padahal ujian kita belum seberapa gitu kan dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Dan apakah kamu akan mengira ya, kamu mengira akan masuk surga ya, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ya.
Jadi, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Ya, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang masih hidup, mereka begitu cinta syahid, mereka nggak takut mati gitu. Ya, mereka nggak takut mati, nggak ada takutnya, dari yang anak kecil, yang remaja, yang besar, ya, akan mereka sudah disiksa bertahun-tahun di penjara, masya Allah. Ya, mereka sangat merindukan syahid, ya, karena tahu pahala syahid yang luar biasa. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ya, kita ikut menyaksikan ya betapa saudara-saudara kita mendapatkan syahid, ya, sampai jasadnya wangi gitu, ya, wajahnya tersenyum, ya, dan sebagainya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Ya, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Insya Allah. Ya. Jadi, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Ya, jadi Muhammad itu seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah. Ya, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Jadi Muhammad itu bukan rasul sendirian gitu, ya, tapi sebelumnya sudah ada nabi dan rasul, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, sampai Musa, Isa, ya, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Lantas apakah jika Nabi Muhammad itu mati, kemudian orang-orang jadi murtad gitu? Barang siapa yang murtad gitu kan, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Ya. Itu orang-orang yang murtad tuh yang pada sombong-sombong tuh sekarang kalau ngomong gitu, ya. Ya, kata Allah apa? Mereka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Ya, nggak akan melemahkan Allah, nggak akan. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Jadi Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Yang nggak mau bersyukur, ya udah gitu, ya. Mau beriman, ya udah. Yang memilih murtad, ya udah gitu, ya. Ya, Masya Allah. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ya, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Ya, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati dengan izin Allah, dan waktunya sudah ditentukan, nggak akan bisa dimajukan dan nggak akan bisa dimundurkan, ya. Setiap kita punya waktunya masing-masing, ya, kita nggak tahu, dan kita minta husnul khotimah, ya, semuanya semoga kita mendapatkan husnul khotimah, ya, dan lihatkan mendapatkan syahid, ya, yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, ya, ingat, kalau yang mencari dunia, kami berikan kepadanya pahala dunia, ya. Pasti Allah kasih. Orang yang mencari dunia pasti juga akan dikasih. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya. Jadi setiap kita boleh minta pahala di dunia. Ya Allah, kan doanya kan, ya. Ya Allah, berikanlah kami rumah yang luas, kendaraan yang bagus, ya, pasangan yang menyejukkan mata, dan tetangga yang baik, kan gitu, ya, doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Jadi boleh kita mengharapkan dunia. Boleh tidak sih kita mengharapkan dunia? Boleh. Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita berdoa, minta sama Allah agar diberikan rumah yang luas, kendaraan yang bagus, ya, apa namanya, pasangan yang menyejukkan mata, ya, kemudian tetangga yang baik, ya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya. Jadi kita boleh, ya, minta pahala di dunia dan pahala juga di akhirat. Dan Allah
akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ya, makanya ini kuncinya bersyukur. Ya, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah masih bisa bangun. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Masih bisa minum. Alhamdulillah, betapa banyak orang di rumah sakit yang nggak bisa minum. Ya, minum air putih gitu. Jangan malah kita ngeliat air putih, ya cuma air putih doang. Ah, itu beda ya. Kan beda kan? Air putihnya sama, tapi caranya kita menyikapi air putih itu yang berbeda. Ya, kalau kita bersyukur, kita alhamdulillah air putih, alhamdulillah masih bisa minum, gitu ya. Alhamdulillah bersyukur sekali. Ya, cuma air putih doang, gitu ya. Ada orang gitu kan. Iya, tapi rasa syukurnya itu yang penting, ya. Bukan apa yang diminumnya. Bersyukur apa enggak? Ya, meskipun cuma air putih doang, kalau kita bersyukur, alhamdulillah rasanya udah cukup gitu. Qanaah gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak bersyukur, ya, ada air putih pun ya masa cuma air putih doang, mana air putihnya dingin lagi, wah nggak enak lagi, wah gelasnya bau lagi, oh terus aja gitu ya, apa ngedumel gitu ya, nggak bersyukur, jangan ya, maka bersyukur kata Allah di sini, dan Allah akan membalas ya orang-orang yang bersyukur. Jadi eh, Allah itu maha baik ya kepada kita. Jadi Allah ingin memberikan kita banyak dan Allah ingin kita bersyukur. Dan ingat ya di ayat yang lain, ketika kita bersyukur, rasa syukur itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Ketika kita merasa bersyukur, itu lahir qanaah tadi, merasa cukup gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Ya bahkan orang yang qanaah itu melebihi kayanya daripada raja-raja, orang-orang yang terkaya di dunia. Kalau orang yang terkaya di dunia terus dia nggak bersyukur, nggak merasa cukup, dia akan terus mencari dunia ya, seperti minum air laut. Semakin diminum semakin haus gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang bersyukur ya, dikasih apa ya alhamdulillah ya. Lihat bangun lihat suami senang alhamdulillah, lihat anak alhamdulillah ya. Lihat ke dapur cucian piring kotor banyak alhamdulillah ya. Lihat ke belakang lagi, alhamdulillah gitu ya, bersyukur selalu masih bisa nyuci, masih bisa masak, masih bisa bebenah dan sebagainya, bersyukur dan bersyukur ya, Masya Allah. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, Insya Allah. Sekarang kita melihat ya saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang ya. Kita melihat kepada mereka ya, betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar para pengikutnya dan yang bertakwa. Nah, kuncinya bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Ya, Insya Allah. Kita nggak melihat ya, saudara-saudara kita tuh mereka menjadi lemah. Nggak, kuat sekali gitu keimanan mereka. Tidak patah semangat. Ya, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Ya. Jadi banyak yang disuruh pindah, udah pindah aja. Disuruh ngungsi, nggak mau. Maunya bertahan di situ. Masya Allah. Mereka nggak takut, nggak patah semangat, dan nggak mau nyerah kepada musuh. Ya, dan di sini Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mereka layak sekali mendapatkan cinta Allah ya. Kalau dibandingkan sama kita, aduh, kita belum apa-apa cobaan yang kita hadapi gitu ya. Semuanya jadi terasa ringan ya. Ketika kita melihat saudara-saudara kita di sana yang minum air limbah gitu kan, ya, yang tidurnya di tenda-tenda, masya Allah, ya, yang apa namanya sesarnya nggak pakai obat bius, masya Allah nggak kebayang deh saya deh, orang saya sesar pakai obat bius aja sakit gitu ya, masih cengeng gitu kan, sakit takut bergerak lah, apalagi mereka yang nggak pakai obat bius ya, nggak kebayang gitu kan sakitnya kayak apa gitu. Dan biasanya mereka lahirnya nggak cuma satu bayi ya. Jadi biasanya wanita-wanita Palestina itu lahir tuh bisa 3, 4 gitu. Bayangkan ya.
3-4 bayi gitu kan dalam keadaan sesar, nggak dibius gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Jadi rasanya semoga Allah membalas mereka dengan surga ya, yang luar biasa gitu kan, para umahat, para wanita-wanita ya, apa namanya, pejuang-pejuang di Palestina yang melahirkan generasi yang robbani yang luar biasa. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya, mereka yang berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi mereka berdoa, mohon tetap ampunan ya, ampunan kepada Allah dan tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Ya, di sini ya, berlebihan dalam urusan kami ya, di sini melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan Allah. Jadi kalau melakukan urusan yang berlebihan itu melampaui batas hukum Allah ya, tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang yang kafir, yang bisa kita contoh ya dalam untuk doa-doa kita sehari-hari. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, Insya Allah. Jadi Allah memberikan mereka pahala di dunia. Ya, di dunia mereka dapat pahala. Ya, mereka bisa punya rumah yang luas, kendaraan yang bagus, gitu ya. Istri yang menyenangkan, suami yang menyenangkan, ya. Kemudian tetangga yang baik, ya seperti itu. Dan pahala dunia itu juga merupakan dalam bentuk kemenangan-kemenangan ya, kemudian memperoleh harta rampasan perang ya, puji-pujian dan lain-lain, itu pahala di dunia. Jadi Allah pasti akan membalas juga dengan pahala di dunia dan di akhirat juga. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan ya, jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, teruslah berbuat kebaikan sekecil apapun, meskipun nggak ada yang lihat gitu kan, meskipun kita tidak dihargai, meskipun tidak dipuji ya, tidak diakui dan sebagainya, lakukan semuanya karena Allah. Kenapa? Agar Allah mencintai kita ya. Dan tahu kan kalau Allah sudah cinta, ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. Allah akan menjadi matanya untuk melihat, tangannya, kakinya gitu kan. Masya Allah. Ya, Allah akan selalu bersama kita, membimbing kita, memudahkan semua urusan kita, ya, mencukupi rezeki kita dan menjaga kita. Masya Allah. Baik, mungkin itu tadabbur kita yang cukup panjang hari ini. Semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah ya. Dan semoga Allah juga memasukkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa beristighfar ya, kemudian bersabar, kemudian juga berbuat baik ya, dan Allah menerima dan ridho ya pada kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya dari awal pembahasan, dari awal tadabbur sampai terakhir. Banyak sekali yang bisa kita ambil, jadi banyak tadabbur juga ya Mia tentang saudara-saudara kita. Masya Allah luar biasa. Jika dibandingkan dengan kita, belum tidak ada apa-apanya gitu ya. Dalam kita sama-sama doakan kita, saudara kita yang di Palestina, semoga Allah membalas dengan surga insya Allah ya, dan juga semoga menjadi motivasi untuk kita semua ya, meskipun apa namanya belum bisa seperti orang-orang Palestina, minimalnya apalagi seperti sahabat-sahabat Rasulullah ya, sahabiah khususnya,
Tapi kita senantiasa terus berusaha untuk istiqomah, untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita, amalan-amalan kita, keseharian kita. Insya Allah. Baik, untuk selanjutnya, tafadhol bagi yang ingin bertanya kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema, tafadhol dipersilahkan. Baik. Bisa melalui chat ataupun langsung bertanya. Bunda Sofi, Masya Allah. Langsung nih Bunda Sofi. Udah buka mic sepertinya, tafadhol Bunda Sofi. Terima kasih Ustazah. Bu Sarah, eh, kita kan kalau apa kan kita kadang ngelihat orang marah atau kita dimarahin orang itu, kalau saya untuk mencegah saya kesal, sakit hati atau gimana, saya menghindar Bu. Saya pergi atau gitu. Tapi kan yang marahnya apa dia kehilangan istilahnya kayak korban gitu ya. Korban kehilangan momen apa sih, kehilangan orang yang diajak bicara ya. Itu kita ini nggak sih Bu, apa apa jadi kita malahan jadi kita kan kita untuk kayak nyelamatin diri kita sendiri gitu dari ya apa ngapain sih udah didengerin gitu orang lagi marah juga nggak ada gunanya gitu kan, nggak ada sesuatu yang penting gitu ya. Nah itu kalau kita menghindar dengan cara kita pergi gitu dari itunya, eh, kita jadi dosa atau apa itu malah kita tidak menyelesaikan masalah atau apa maksudnya, ya kan, apa kalau ya baiknya gimana sih Bu gitu kan. Saya pernah dengar tuh kalau Abu Bakar tuh, orang marah di iniin karena kan ada malaikat yang katanya nemenin kita ya. Eh, kalau apa tuh kalau kita sabar terus gitu. Tapi kan kita dari kalau saya orangnya ininya tipis banget gitu ya. Jadi dari saya mah daripada gitu mendingan saya tinggal pergi aja, saya tinggalin orangnya gitu. Daripada saya nanti ikut marah atau saya malah kepikiran gitu. Bu Sarah komennya gimana sih? Insya Allah ya. Ini memang sekarang kan banyak orang-orang yang tadi ya kesabarannya selembar tisu ya, setipis Iya tisu. tuh. Jadi banyak orang-orang yang senggol bacok gitu ya istilahnya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah karena apa memiliki stres yang tinggi sehingga mudah marah gitu. Makanya tadi saya katakan banyak orang yang ilmunya banyak, hartanya banyak, tapi nggak bisa menahan amarah gitu. Ya. Iya. Kalau bisa, mungkin kalau sabar itu bisa dijual, dia beli kali gitu ya. Kalau ada yang jual sabar gitu kan, ada kalau di toko-toko dijual sabar, dia punya duit, dia pengen beli aja tuh sabar, tapi nggak bisa gitu kan. Makanya peluang surga itu bukan hanya untuk orang kaya gitu kan, tapi untuk siapa aja gitu. Karena semuanya bisa melakukannya, menahan amarah tadi ya, infak juga di saat lapang dan sempit, menahan amarah, kemudian satu lagi apa? Memaafkan semua Maaf. kesalahan orang lain gitu kan. Iya, jadi gimana nih kalau misalnya kita menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu kan. Terus boleh ya menghindar ya, menjauhi gitu kan. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga pernah ya, ketika ada seorang sahabat yang dicaci maki, ya kan, apa namanya, dan dia diam saja, masih bersabar, Rasulullah masih mau duduk sama dia gitu kan. Nah, sahabat siapa? Ada yang ingat? Bakar. Ya. Jadi ketika dia dicaci maki, apa namanya, Rasulullah masih duduk aja diem gitu kan, karena sahabat itu masih sabar. Tapi ketika sahabatnya itu mulai menjawab gitu kan, sudah mulai menjawab, mulai marah gitu kan, maka Rasulullah pergi gitu. Kenapa? Kenapa ketika ditanya ya, waktu tadi kamu dicaci maki itu ada malaikat bersama kamu, jadi dia Rasulullah tenang aja dan dia nggak marah. Tapi ketika misalnya sahabat itu marah, setan yang datang gitu kan, maka Rasulullah pergi meninggalkan sahabat itu. Jadi boleh nggak? Boleh gitu ya, kita menjauhi orang-orang yang sedang marah gitu kan, ya, dalam rangka a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, kita berlindung kepada Allah gitu kan dari amarahnya. Kalau kita masih bisa menghindari,
ya bisa dihindari aja gitu kan. Mungkin kan kalau yang repot kalau dikejar terus gitu. Kita udah Iya. berusaha menghindar, terus kita masih dikejar terus gitu kan. Gitu ya. Jadi itu yang lumayan agak repot gitu kan. Ya. Dan orang-orang yang marah itu kan mereka sesudahnya biasanya juga nyesel gitu ya. Kenapa? Ketika misalnya karena orang marah itu kan di dalam luar kontrol emosi kita ya. Kita juga kan begitu. Kalau kita marah, ya Allah tadi kenapa saya ngomong begitu ya? Harusnya saya nggak bicara begitu gitu kan. Ya Allah kenapa ya saya tadi marah begitu? Saya malu deh tadi saya marah-marah gitu. Ternyata saya yang salah kan gitu ya. Karena orang marah itu kan eh, nggak bisa mengontrol emosinya, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat itu nggak bisa dikontrol gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bisa menghindar ya udah menghindar aja gitu, nggak apa-apa. Dan mereka menjaga kesehatan diri juga ya. Kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk ya, seperti itu. Iya, Jadi tahu gitu ya Bu ya, kalau itu mendingan kita pertama tahu kita tahu terus gitu ya Bu ya, supaya bukan hanya ta'awudz ya, boleh kita berdoa seperti doanya Maryam ketika oh iya didatangi apa tuh Bu? malaikat ya. Ketika didatangi oleh malaikat yang berbentuk laki-laki tampan gitu kan. Maryam doanya apa? A'udzubillahi minka gitu. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Oh segitu aja. Gitu. Hah? Auzubillahi minka. Ya, kalau perempuan minki berarti ya. Kalau minka laki-laki, Oh, kalau kalau perempuan ya. Ya kita eh, apa eh, apa namanya? Kita berlindung kepada Allah gitu. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan eh, orang lain gitu. Saya kalau misalnya udah nggak sabar sama anak saya kan kadang anak saya anak-anak ya namanya ya kan ada aja gitu pengen pengen bikin uminya kesel gitu kan ya mungkin anak-anak ya masih ini ya ada aja isengnya dia gitu kan jadi saya minta gitu kan jadi ya dia ketawa aja gitu kan. Eh, apa namanya kita keraskan suara kita ke anak-anak gitu kan anak-anak jahil dia suka ya iseng atau apa gitu bikin uminya biar uminya marah yang namanya jahil bercanda gitu kan ya seperti itu. Jadi auzubillahiminka itu bisa kita baca kepada siapapun yang mengganggu kita gitu gitu Bu Sofi. iya. Tadi Bu Sarah singgung mengenai Israel 40 tahun ya Bu. Saya baru dengar tuh Bu. Itu apa gimana gimana sih Bu gitu. Eh, Maksudnya sekarang kan udah hampir fatal banget ya Bu ya. Eh, Gimana aku pengen lebih dijelaskan lagi gitu. Ini dari perhitungan dari Syekh Ahmad Yasin ya salah satu pendiri Hamas yang hitung-hitungannya berdasarkan Al-Qur'an gitu, berdasarkan Al-Qur'an di mana dulu juga Nabi Musa pergi 40 tahun gitu kan apa Oh, pergiliran itu tuh pergiliran antara kemenangan dan kejatuhan itu biasanya Allah pergilirkan itu 40 tahun gitu. Hitung-hitungannya kayak kayak ya. umur manusia ya. 40 tahun tuh kayak apa Bikin life di effort ya. gitu. Iya. Jadi nah berdasarkan hitung-hitungan itu ya, maka ditarik kesimpulan gitu bahwa ya masanya Israel itu berjaya sudah eh, tinggal selama 40 tahun itu sampai 2027 ya. 2000 ya dari tahun kan Israel tuh 48 ya. Mm. 48 ya 48 waktu Inggris itu kan yang nyerahin apa yang Iya, membuat itu negara apa negara Israel ya. Ya bisa dipercepat. ya. Mudah-mudahan itu. Iya Bu Sarah, makasih. Baik, Bunda Sofi, Masya Allah. Semoga
Terjawab ya, Bunda Safi. Baik, Umi, ini ada satu lagi via Q&A ya. Umi izin bertanya, boleh berikan tips supaya kita konsisten sama ayat Al-Quran, minimal ada membacanya dalam sehari. Bagaimana cara membuat target dengan meluangkan waktu untuk Al-Quran sebagai prioritas? Pertanyaan Iya, ini. iya. Jadi tipsnya gampang aja. Ketika ingat, ya langsung aja dibuka Al-Qur'annya gitu. Jadi nggak usah pakai target-target apa tips-tips yang rumit-rumit ya, karena apa namanya? Karena apa namanya? Tadi meskipun kita sudah tahu banyak tips segala macam, tapi kalau nggak dikerjakan gitu kan, kayak orang jualan ya Bu Sofi ya. Ilmunya udah banyak, tapi kalau nggak pernah dipraktekin ya nggak pernah untung gitu jualannya gitu kan, karena nggak pernah dijalanin gitu kan jualannya. Sama gitu ya, kita punya ilmu tentang tips hafal Quran, tapi nggak pernah dihafal gitu kan, ya percuma juga, nggak bakalan hafal juga gitu kan. Kita punya tips baca Quran gimana ya, terus gimana caranya, sama kayak orang jualan, gimana caranya tips jualan yang baik. Jualan yang baik adalah yang dilakukan gitu kan, yang bisnis yang terbaik itu adalah yang dijalankan gitu ya. Kalau nggak dijalankan ya nggak jalan-jalan gitu kan. Jualan ya yang tadi yang jualan yang dijalanin, kalau cuma ide-ide dan sebagainya nggak jalan-jalan ya. Sama ketika kita, gimana kita bisa istiqomah ya, ketika kita ingat ya udah baca aja langsung, karena membuka Quran nggak butuh waktu berjam-jam gitu kan. Kalau hanya seayat dua ayat ya nggak sampai 1 menit kita baca gitu kan ya. Tapi itu tadi kita harus meluangkan gitu ya. Jadi meluangkan kapan ya, sekarang ya. Gimana caranya? Ya tadi apa namanya, kita punya fasilitas ada di handphone Quran, atau kita bawa Quran yang enak dibaca, yang kita suka, yang enak dibaca ya. Ini saya sejak matanya sudah mulai berkurang penglihatannya, jadi agak kesusahan memang gitu. Saya sendiri merasakan dulu masih bisa nih baca Quran yang ini, yang ukuran ini setengah HVS ya, yang ukuran ini ya, saya masih bisa gitu. Ini baca berjus-jus pakai Quran yang ini gitu, matanya masih enak aja gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa gitu. Lihat ini kayak gini nggak kelihatan, pakai kacamata juga tadi nggak enak ya, sepertinya udah berubah lagi ya, mungkin ukurannya ya. Jadi sediakan Quran yang enak gitu kan, dan ya udah lakukan aja. Jangan dipikirin, aduh saya harus baca 1 juz banyak banget ya. Ya cuma dipikirin doang gitu kan. Akhirnya nggak Baca aja kebaca-baca. dulu. Nah, jadi kapan kita luangin aja waktu ya. Apa tadi, cari Quran yang enak dibaca, ya udah, letakkan di tempat yang gampang dijangkau ya, sehingga kalau kita punya apa, duduk atau apapun, kita punya akses ke Quran itu gampang. Jadi kalau sekarang kan kita akses ke HP yang gampang ya, dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP gitu kan, lihat lagi video-video ya, scroll lagi, nggak terasa udah sejam 2 jam, masya Allah gitu ya. Kalau bukanya Al-Quran udah dapat berapa juz tuh, 4 juz ya kita baca gitu kan, gitu ya. Jadi gimana caranya istiqomah ya, itu coba ya, ketika kita menggantikan HP ya, Quran dulu ya, bangun tidur Ya. kita ambil yang layar, Quran dulu gitu ya, Quran dulu ya. Kalau kita target seharian mau sama Quran, ya udah target sama seharian sama Quran gitu ya. Apa namanya, saya sendiri pernah waktu itu sehari 10 juz ketika Ramadan. Gimana caranya ya, azamkan dalam hati, hari ini saya mau bersama Al-Quran. Jadi pertama kan biasa kita baca nih Al-Quran, baca, nanti anak-anak manggil, Umi aku mau ini, taruh, kita urusin anak, balik lagi ke Quran lagi ya kan gitu. Nanti suami minta apa ya, waktunya masak kita masak gitu kan, sambil masak kita buka, jadi pegang Quran aja itu bisa sehari 10 juz ya. Bahkan anak-anak minta anterin ke mall, main ke mall, ya udah berangkat ke mall, sambil anak-anak main saya baca gitu. Itu kalau kita sudah mengazamkan diri kita gitu. Makanya azam, target, hari ini saya mau baca Quran aja. Ya udah, yang lainnya di skip. Yang lainnya itu adalah bukan berarti kita jadi nggak mengerjakan pekerjaan rumah, enggak. Tetap gitu ya.
Tapi niat kita seharian ini saya mau baca Quran misalnya, ya. Jadi kita perlu juga misalnya Yaumun Ma'al Quran sendiri gitu ya. Kita baca Quran mentarget bahwa satu hari ini saya harus baca berapa juz. Kemudian ya udah kita baca aja dari bangun tidur kita baca terus. Nanti kalau ada yang manggil Umi lapar, ya udah kita urusin anak dulu, ya kan? Udah selesai ngurusin anak balik lagi sini. Terus apain lagi nyuci? Kita nyuci dulu. Habis nyuci balik lagi ke sini. Kan gitu ya. Nah, itu kalau kita sudah berazam meluangkan waktu untuk Al-Quran. Dan ternyata bisa tuh, Masya Allah 10 juz ya. Tapi itu tadi saya juga makanya Qurannya dulu masih bisa nih, ini yang Qurannya ini saya bawa kemana-mana gitu ya. Oh, enak dilihat. Dulu bisa, kalau sekarang matanya udah nggak bisa. Jadi sekarang saya bacanya Quran yang besar itu. Yang ini yang berat kalau dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin nanti mesti apa? Mungkin beli Quran yang besar tapi yang per juz ya, mudah-mudahan ada ya Ustazah ya. Ada, Jadi Bu. Quran besar tapi yang per juz gitu. Kalau yang per juz kecil saya juga ada gitu. Tapi nggak tahu tuh yang itu udah apa masih bisa terbaca atau enggak yang per juz itu. Ya, saya pengennya kalau sekarang usia saya ini kan udah ini pengennya sih Quran yang seperti ini yang tetap yang ada terjemahnya, tapi ukurannya yang lebih besar. Cuma itu kalau dibawa kemana-mana lumayan berat gitu ya. Kalau yang ini dulu lumayan dibawa kemana-mana di tas gitu, berat juga cuma ya lebih ringan daripada yang besar banget gitu ya. Iya, jadi kita azamkan dalam hati bahwa saya mau pikirannya Quran aja terus gitu. Pikirannya jadi apa namanya nggak ada waktu luang gitu ya. Balik lagi Quran. Terus mau ngerjain apa lagi ya udah kerjain aja, mau nyapu, mau ngepel. Nanti udah selesai istirahat balik Quran lagi gitu. Ya, coba deh kalau mau begitu. Pasti akan dapat banyak berapa juz satu hari itu kita bisa dapat banyak berjus-jus kalau kita mau begitu gitu. Ya. Tinggal kitanya mau atau enggak. Tinggal kitanya mau meluangkan waktu atau tidak gitu ya. Jadi jangan dibanyakan kadang orang berpikir bahwa dia sehari 10 juz tuh nggak ngapa-ngapain kali itu dia mah enak pasti ada pembantu di rumahnya pasti dia tuh nggak kerja dia kerjaannya cuma baca Quran doang enggak gitu ya saya bertemu dengan orang-orang yang Masya Allah gitu ya masuk ke grup 3 juz 5 juz gitu kan itu apalagi kalau Ramadan bisa 10 juz 15 juz gitu ya sehari gitu kan eh, apa namanya ternyata ya mereka bukan pengangguran ya mereka ada yang dokter ada yang penyiar ada yang ini kenapa mereka bisa begitu karena memang mereka sudah eh, apa namanya mengikat hati mereka dengan Al-Quran sehingga ya udah kalau kita mungkin istirahat sebentar yang dilihat HP Instagram komen-komen orang gitu ya nah kalau mereka ketika ada waktu luang ngasok mereka bacanya Quran lagi ya jadi meskipun cuma gitu buka lagi satu halaman baca taruh lagi balik ke Quran lagi satu halaman baca taruh lagi gitu ya sambil ngurusin anak gitu kan sambil nyusuin bayi misalnya kita bisa baca lagi Quran di tangan ya taruh lagi satu halaman gitu ya jadi terus gitu. Jadi bagaimana tinggal kita yang mau meluangkan waktu bersama Al-Quran atau bersama HP gitu karena HP adalah memang pencuri waktu ya gitu. Mungkin begitu ya siapa tadi yang bertanya Kak Amelia, Wi. ya Kak Melia ya jadi apalagi Kak Melia mungkin matanya masih mudah-mudahan masih bagus ya. Jadi Qurannya masih bisa Quran yang kecil-kecil juga ya. Dulu Bu Sarah Qurannya kecil segini waktu SMA gitu. Segini nih dulu ya. Bisa gitu ya. Kan dulu taruh di saku tuh, dikantongin Qurannya sini ya. Kecil segini. Itu matanya bisa ngelihat ya, Masya Allah sekarang mah udah kayak semut berbaris ya. Udah nggak bisa dilihat lagi aduh jadi merindukan makanya mumpung masih muda nih yang masih muda masih dikasih mata yang enak yang sehat puas-puasin baca Quran ya karena nanti kalau udah tua mata kita udah terbatas sekarang saya merasakan ya Allah udah nggak bisa kayak dulu lagi nggak mau saya baca Quran yang ini tuh
terbatas gitu kan, melihatnya tuh harus pakai kacamata gitu kan. Kalau dulu kan lebih 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 bebas, lebih puas gitu. Saya sendiri melihat ada seorang nenek yang dia meskipun udah pakai Quran besar gitu ya, dia masih tetap pakai kaca pembesar. Bayangkan, Masya Allah. Ya, ada seorang nenek yang sudah sepuh, udah 80 tahun, dia baca Quran, Qurannya besar gitu. Saya udah lihat Quran yang paling besar tuh, ya. Tahu kan Quran yang udah paling besar, tapi dia bacanya masih pakai kaca pembesar, bayangkan. Gitu, luar biasa, ya. Jadi, dia saya lihat ini ya Allah. Dia baca Qurannya udah besar, dia masih pakai kaca pembesar tuh, jalan gitu. Jadi kalau baca tuh ditempelin gitu di Qurannya, Masya Allah. Ya, nah makanya yang masih muda gitu kan, yang matanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, ya gunakan masa emas itu ya untuk eh, apa melihat Al-Quran dengan banyak, gitu. Bacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, ya terus ya gunakan fasilitas itu untuk bersama Al-Quran sepuas-puasnya. Mungkin itu ya Mbak Amelia ya, semoga terjawab ya. Baik, Umi, Masya Allah, jazakumullah khairan kasir. Semoga terjawab ya, Kamelia. Jadi, langsung action ya, Mi ya. Ya, langsung aja. Ya, langsung action aja, langsung ingat langsung baca, ingat langsung baca, ingat langsung baca. Baik, jazakumullah, Umi, pencerahannya luar biasa. Apa namanya? Buat saya juga. Jadi di waktu kosong sedikit pun baca ya, Mi, insya Allah nanti jadi banyak yang terbaca seharinya. Tergantung tekad, kemauan kita untuk melaksanakan hal tersebut. Insya Allah kalau tekadnya kuat, nenek-nenek juga tadi ya, Mi, ya pakai pembaca apa kaca Besar. pembesar bisa karena memang tekad untuk membacanya kuat. Berarti selama ini mungkin bukan kita yang tidak sempat membaca Al-Quran atau tidak punya waktu luang, tapi kitanya tidak punya tekad yang kuat untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Karena mungkin sedikit-sedikit waktu luang larinya ke HP, sedikit-sedikit waktu luang larinya ke HP. Mungkin untuk yang susah ini boleh download Al-Quran di handphone juga ya, Mi ya, mungkin yang masih bisa. Jadi taruh di depan aplikasi handphonenya. Jadi pas mau buka, oh iya ada aplikasi Quran-Quran dulu gitu. Tapi Untuk biasanya kalau di HP banyak, saya tidak menyarankan membaca Quran di HP. Oh, kenapa, Ya, Mi? karena kalau di HP banyak gangguannya. Nanti Oh, ada WA masuk, ada telepon masuk, ada notif-notif yang lainnya gitu, sehingga ini. mengganggu konsentrasi. Kan godaannya jadi banyak gitu. Setan pasti pengennya udah buka dulu, ada WA penting takutnya gitu. Tapi kan kalau kita pakai mushaf begini kan nggak ada gangguannya ya gitu. Jadi kita bisa fokus bacanya gitu. Ya, jadi lebih baik membaca Quran menggunakan mushaf. Menggunakan bahasa baik. Baik, baik, kami jazakumullah. Beli perjus tadi ya, Mi ya, salah satu tipsnya juga biar mudah dibawa kemana-mana. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran atau berat membawa Al-Quran kemana-mana. Insya Allah kalau niat bisa disiasati semuanya ya. Memakai Al-Quran kecil atau memakai Al-Quran perjus yang bisa dibawa kemana-mana. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Umi? Jika tidak ada, mungkin ditutup ya, Mi ya. Baik, baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya, materi-materinya, pula menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dari apa yang kita simak hari ini banyak memberikan ilmu-ilmu, insight-insight untuk kita, bekal-bekal untuk kita ya, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan jazakumullah juga kepada bunda-bunda kakak-kakak yang telah bergabung. Semoga sehat selalu. Baik, mari kita sama-sama tutup agenda kita pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.